Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 15 November 2024. Dan tentunya kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten juga kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan beranjak ke Kota Makassar. Ada informasi terbaru mengenai kontraktor berinisial EGP ditetapkan tersangka korupsi proyek pembangunan Smart Toilet di Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Embah dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Embah. Ya, selamat sore, Pio. Baik, rekan Embah dapat diinformasikan lebih lengkap mengenai bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh tim jaksa dan juga penetapan EGP sebagai tersangka. Silakan. Ya, baik, Pio dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa eh, Kepala Kejaksaan Cabang Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Pelabuhan Makassar, eh, Adi Haryadi Anas, ini pada Kamis kemarin telah mengumumkan satu tersangka terkait dugaan korupsi eh, proyek pembangunan Smart Toilet yang ada di Kecamatan Pulau Sangkarang, Kota Makassar, di mana proyek dengan total pagu anggaran 1 miliar lebih dengan nilai kontrak 900 juta ini diduga tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, yaitu sedianya Smart Toilet ini menggunakan toilet yang lebih baik, namun faktanya di lapangan ditemukan penyidik bahwa toilet yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kontrak proyek tersebut. Adapun dugaan kerugian negara dalam proyek ini itu diperkirakan dari hasil penghitungan inspektorat mencapai 200 juta lebih. Tim penyidik Kejaksaan atau Capjari Pelabuhan Makassar ini telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi, di mana dua diantaranya adalah saksi ahli, yaitu dari saksi auditor, kemudian juga saksi ahli dari ahli konstruksi. Vio. Baik, rekan Embah dapat disampaikan lantas apa saja bukti yang telah ditemukan oleh tim penyidik dan bisa mengarahkan pada penetapan EGP ini sebagai tersangka. Ya, untuk bukti sendiri yaitu dengan bukti fisik hasil pengerjaan proyek di lapangan itu pertama, kemudian dokumen-dokumen kontrak yang telah disepakati. Selain itu dengan dikuatkan juga dengan keterangan para saksi yang jumlahnya mencapai 25 orang termasuk dua saksi ahli tadi. Vio. Lantas disampaikan juga rekan Embah mengenai proyek pembangunan Smart Toilet ini total anggaran atau juga boleh disampaikan mungkin terlebih dahulu sejak kapan proyek pembangunan Smart Toilet ini dimulai? Ya, proyek toilet ini berlangsung pada 2018, di mana total pagu anggarannya itu sebesar 1 miliar lebih. Kemudian nilai kontraknya 900 juta. Adapun kontrak pengerjaan dari proyek ini itu selama 90 hari atau 3 bulan. Nah, dari sini tim penyidik menemukan ketidaksesuaian dengan apa yang ada di kesepakatan kontrak tersebut dan mendalami kasus ini sekian lama begitu, sehingga mengumpulkan keterangan saksi sebanyak 23 orang dan menyimpulkan bahwasanya terjadi tindak pidana korupsi dan menetapkan tersangka kontraktor berinisial EGP ini sebagai tersangka. Iya. Jadi dapat disampaikan rekan Emba bahwa tersangka EGP ini merupakan kontraktor atau mungkin menjadi bagian apa dalam proyek pembangunan ini? Ya, EGP ini selaku pengerja dari proyek, yaitu kontraktor ataupun direktur dari CV yang digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut. Selain itu, pihak Kacap Jari juga mengatakan ini tidak menutup kemungkinan masih adanya tersangka lain, karena dugaan korupsi ini masih terus didalami apakah
mungkin ada keterlibatan oknum lain lagi dalam dugaan rasuah tersebut. Iya. Lantas lebih lanjut, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apa yang menjadi langkah-langkah hukum yang diambil untuk EGP ini? Ya, EGP ini saat rilis kemarin itu sudah didampingi tim kuasa hukumnya, namun tim kuasa hukum ini tidak memberikan keterangan pers begitu, hanya melakukan pendampingan. Dan EGP ini langsung dibawa ke dalam mobil tahanan lalu dibawa ke lapas Makassar untuk menjalani selama 20 hari ke depan sambil menunggu jadwal persidangan. Iya. Iya, kami juga mendapat informasi bahwa sebelumnya ada 2 terdakwa yang telah divonis terkait dengan pengadaan smart toilet di Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo. Apakah mungkin ada kaitannya dengan kasus terbaru ini? Ya, betul sekali, Vio. Jadi proyek ini memang proyek dari Dinas Kota Makassar, digagas Kota Makassar, dan Kacap Jari Makassar, Pelabuhan Makassar ini punya 3 wilayah kecamatan kerja, 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, dan Sangkaran. Dan ketiga-tiga kecamatan ini semua mendapat bagian atau pengerjaan proyek smart toilet. Dan 2 kecamatan sebelumnya yaitu Ujung Tanah dan Wajo itu sudah terdakwa, bahkan sudah ada yang divonis oleh pengadilan. Iya. Baik, lantas dapat dijelaskan apakah ketiga kasus berarti tambahan dengan kasus terbaru ini memiliki pola yang sama? Ya, dijelaskan Kacap Jari ini polanya hampir sama, yaitu adanya ketidaksesuaian kontrak begitu, sehingga menimbulkan kerugian negara dan eh, tindak pidana korupsinya dianggap kuat dan memenuhi syarat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan ataupun penetapan tersangka. Ya baik, kita kembali sedikit mungkin rekan Emba mengenai proyek pembangunan smart toilet ini. Sebenarnya dikhususkan untuk di daerah atau ditempatkan di mana saja nih? Ya, jadi proyek ini penempatannya itu di masing-masing beberapa sekolah. Kalau khusus di Pulau Sangkaran itu kemarin disebutkan bahwa ada 4 sekolah, yaitu 3 sekolah dasar dan 1 SMP. Di antaranya itu SD Baralompo, SDI Baralompo lagi, dan SMP Kodingareng kalau nggak salah. Itu yang dipaparkan kemarin. Jadi ada 4 sekolah pada pengerjaan proyek ini untuk di Lantas, Kecamatan Sangkar. Mbak, lantas mungkin dengan adanya proyek yang seharusnya proyek Smart City, Smart Toilet maksud saya, yang harusnya berada di beberapa sekolah yang tadi disebutkan, dampak yang mereka rasakan terkait adanya salah satu tindakan korupsi ini hingga saat ini seperti apa? Ya, ya tentu ketidaksesuaian dalam kontrak pekerjaan ini dirasakan oleh pengguna, yaitu para murid dan pihak sekolah, karena dalam kontrak harapannya itu smart toilet seperti apa yang sudah distandarisasi dalam kontrak tersebut, namun fakta lapangannya itu seperti masih menggunakan toilet jongkok yang seharusnya ini toiletnya sudah lebih modern lagi. Iya. Iya, lantas mungkin untuk lebih lanjut upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari? Ya, upaya selanjutnya yaitu untuk Kacap Jari ini terus mendalami untuk tindak pidana korupsinya, apakah ada tersangka lain atau seperti apa. Namun untuk pencegahan tentu ada juga dari eh, pihak kejaksaan melakukan langkah-langkah pencegahan begitu, dengan melakukan pendampingan saat pembahasan anggaran ataupun pelaksanaan proyek berjalan begitu. Rekan Embah, apakah akan ada upaya lebih lanjut untuk menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang sebesar 200 juta lebih? Ya, untuk itu dilihat nanti dalam tahap persidangan seperti apa hakim memvonis kasus ini, apakah harus ada pengembalian kerugian negara atau seperti apa. Terima kasih rekan Embah atas informasi terbarunya. Kami menunggu update terbaru terus dari Kota Makassar yang akan dilaporkan oleh rekan Embah. Selamat kembali bertugas.
Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Kepala Cabang Kejari Kota Makassar, Adi Haryadi Anas. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Berdasarkan surat perintah penyidikan Sprint 01 P4 1082 D.2 10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang sebelumnya telah kita terbitkan juga sprindik awal ya, di awal tahun terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan atau pekerjaan smart toilet di Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar. Nah, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan tim penyidik, maka telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Dan alat bukti tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 184 ya, pidana, saksi, surat berupa hasil audit, ahli dari ahli konstruksi dan auditor, ya, telah cukup alat bukti bahwa diduga ya, tindak pidana dilakukan oleh pihak pelaksana atau kontraktor inisial EGP, Direktur CP Maiga Anugrah Mandiri ya. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa pagu anggarannya sebesar 1.8.360.369 rupiah. Kemudian kontraknya sebesar 999.303.534 rupiah. Sehingga rekan-rekan sekalian, dari kegiatan tersebut ya, ini untuk pembangunan Smart Toilet 2018 yang dilaksanakan di 4 titik, antara lain SD Kodingareng, SD Baralompo, SD Impres Baralompo, dan 1 SMP 38 Kodingareng. Dari nilai anggaran yang telah kami sebutkan tersebut, kerugiannya senilai 225.421.040 rupiah. Dan ini berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa untuk mempermudah jalannya proses penyidikan, maka tim penyidik menyimpulkan dan memutuskan untuk sementara terhadap tersangka dilakukan penahanan di Lapas Makassar, tentunya disertai dengan pemberian haknya, didampingi oleh penasihat hukum, dan tadi dilakukan pemeriksaan kesehatan ya rekan-rekan sekalian, dilakukan penahanan selama 20 hari. Ya, begitu ya rekan-rekan sekalian ya. Ya. Jadi akan lebih baiknya jika memang teman-teman mengikuti atau tidak sesuai, silahkan ikuti perkembangannya di tingkat persidangan. Begitu ya. Oke. Terima kasih ya.
bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan Sprint 01 P4 1082 D.2 10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang sebelumnya telah kita terbitkan juga sprindik awal ya, di awal tahun terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan atau pekerjaan smart toilet di Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar. Nah, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan tim penyidik, maka telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa yang menjadi tersangka. Dan alat bukti tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 184 ya, pidana, saksi, surat berupa hasil audit, ahli dari ahli konstruksi dan auditor, ya, telah cukup alat bukti bahwa diduga ya, tindak pidana dilakukan oleh pihak pelaksana atau kontraktor inisial EGP, Direktur CP Maiga Anugrah Mandiri ya. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa pagu anggarannya sebesar 1.830.369 rupiah. Kemudian kontraknya sebesar 999.303.534 rupiah. Sehingga rekan-rekan sekalian, dari kegiatan tersebut ya, ini untuk pembangunan Smart Toilet 2018 yang dilaksanakan di 4 titik, antara lain SD Kodingareng, SD Baralompo, SD Impres Baralompo, dan 1 SMP 38 Kodingareng. Dari nilai anggaran yang telah kami sebutkan tersebut, kerugiannya senilai 225.421.040 rupiah. Dan ini berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa untuk mempermudah jalannya proses penyidikan, maka tim penyidik menyimpulkan dan memutuskan untuk sementara terhadap tersangka dilakukan penahanan di Lapas Makassar, tentunya disertai dengan pemberian haknya, didampingi oleh penasihat hukum, dan tadi dilakukan pemeriksaan kesehatan ya rekan-rekan sekalian, dilakukan penahanan selama 20 hari. Ya, begitu ya rekan-rekan sekalian ya. Ya. Jadi akan lebih baiknya jika memang teman-teman mengikuti atau tidak sesuai, silahkan ikuti perkembangannya di tingkat persidangan. Begitu ya. Oke. Terima kasih ya.
Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi hari ini. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Juretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.